Selamat sore sahabat podcast Diskominfo di mana saja Anda berada saat ini, dan selamat beraktivitas tentunya bagi Anda yang masih beraktivitas ya sampai dengan sore hari ini. Kembali lagi ya sahabat Diskominfo semuanya ya, masih tentunya bersama kami di sini bersama Pak Kaban, Pak Domingus Bandi MSI, Kepala Badan Pemberdayaan Daerah dan masih pendapatan daerah, maaf. Dan terkait tema kita hari ini, manfaat pajak ya. Jadi Anda yang ingin bergabung silakan ketik di kolom komentar. Ini memang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi nanti akan kami bacakan. Nah, untuk mengatasi atau memberikan solusi kepada masyarakat, Pak Kaban, terkait bagaimana menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak ini, apa yang dilakukan? Yang pertama kita lakukan secara sistematis Ya. Jadi menggunakan seluruh perangkat pemerintah, baik dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga ke desa dan kelurahan. Bahkan di tingkat kelurahan itu, di 16 kelurahan kami sudah punya juru pungut yang tugasnya salah satunya itu melakukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kemudian yang kedua, memungut pajak. Ya, kalau masyarakat yang belum bisa mendapat penjelasan yang cukup dari juru pungut itu, kami membuka ruang untuk dia bisa datang ke kecamatan. Kalau di kecamatan pun dia tidak bisa mendapat penjelasan yang cukup, bisa datang ke Bapenda. Dan itu kami selalu memberikan penjelasan, dan biasanya masyarakat yang dapat penjelasan itu pulang dia membayar pajak. Oke. Ya. Nah, untuk sarana prasarana sendiri dari Bapenda apa sudah memadai atau masih perlu penambahan? Oh ya, masih perlu penambahan, terutama kan kita mau menggunakan aplikasi pembayaran secara non tunai. Nah, sarana untuk mendukung itulah yang masih kurang. Nah, hal ini IT-nya. Karena kita masih berkutat di seputaran kecamatan yang memiliki jaringan internet. Sementara yang tidak memiliki jaringan internet tidak bisa. Itu juga jadi soal. Tapi dengan keterbatasan itu, kami sudah punya satu inovasi di Bapenda, itu namanya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Next Generation. Ini dia punya akun di Google yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan. Bisa diakses oleh siapapun. Untuk bisa, kalau mau melakukan transaksi bea perolehan tanah, bisa lewat itu. Jadi dia tidak perlu sampai datang ke Bapenda lagi. Dia dari rumahnya saja, dari kamar kecilnya saja, dia sudah bisa otak-atik itu. Dan bisa, yang penting persyaratan lengkap, dia sudah bisa otak-atik. Kemudian dia bisa melakukan pembayaran non tunai. Saya tertarik tadi ini. Ya. Semakin malam semakin semangat ya. Semangat ini. Semakin Ya. semangat. Walaupun dari pagi ini aktivitas terus. Ya, betul. Untuk negara siap Siap. mengerti. Baik. Pak Kaban, saya tertarik tadi terkait informasi apa yang disampaikan oleh Pak Kaban terkait bagaimana pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat bisa melalui aplikasi. Nah, sementara masyarakat kita saat ini kan belum begitu melek terkait dengan teknologi. Nah, bagaimana solusi dari Pak Kaban? Ya, baik. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Terima kasih juga podcast dan Diskominfo dimanapun berada yang masih mengikuti acara ini. Bagaimana pembayaran pajak melalui aplikasi untuk mencapai mereka-mereka yang tidak punya kemampuan menggunakan aplikasi. Yang paling pertama, bahwa pelayanan aplikasi ini diberikan kepada setiap orang yang berada di jaringan internet yang tersedia di Sumba Timur. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak memiliki jaringan internet untuk bisa membayar secara aplikatif, itu petugas pemungut yang ada di desa bekerja sama dengan petugas pemungut yang ada di kecamatan dan petugas pemungut yang ada di Bapenda bekerja sama. Apabila yang di desa sudah mengumpulkan pajak dari masyarakat dan dia kesulitan mendatangi bank NTT, maka petugas pemungut kecamatan akan pergi untuk mengambil dengan mencatat nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya. Setelah itu dibawa ke ibu kota kecamatan. Kalau andai kata di ibu kecamatan tidak bisa melakukan pembayaran by name by nomor objek pajak,
maka datanglah ke kabupaten, karena di kabupaten ini ada tersedia beberapa unit bank NTT yang tersebar di rumah sakit Lindimara, rumah sakit Umbu Rarameha maupun di kantor pusat. Ada. Jadi untuk membayar pajak tuh diberi kemudahan. Orang mau bayar kita mempersulit, tidak boleh. Itu kalau apalagi kalau orang sudah datang untuk membayar pajak, sebisa mungkin dilayani. Tidak boleh dia bawa pulang. Dia pulang dengan membawa uang yang dia mau bayar. Itu kebijakan saya di kantor. Dan untuk saat ini apakah dari Bapenda sendiri sering melakukan evaluasi terkait mungkin ada objek pajak baru yang mungkin saja belum terdata? Ya, jadi pertama saya sudah menugaskan saya punya sekretaris dengan staf untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Karena setiap tahun itu Badan Pertanahan Nasional itu menerbitkan objek land reform yang dulu disebut dengan PRONA, proyek nasional yang mendapatkan sertifikat bagi lahan-lahan masyarakat yang belum bersertifikat. Dan saat ini sementara disiapkan data tentang objek pajak baru. Bapak bayangkan aja di Sumba Timur ini dia punya luas itu 7.000,05 km persegi. Tetapi nilai pajak yang dia bayar hanya 11, sekian miliar. Artinya kalau Sumba Timur dijual secara pajak, orang beli Sumba Timur ini hanya dengan 11, sekian miliar. Padahal luasnya sangat besar, 7.000,05 km persegi. Dalam pengertian ini bahwa ada sejumlah wajib pajak, bahkan ribuan itu, yang belum terdeteksi oleh Bapenda untuk ditetapkan sebagai objek pajak baru. Dan saat ini kami sudah memulainya di Wanga. Ke pertanahan sudah, kemudian di Wanga dia ada 600 lebih wajib pajak yang lalu dipimpin oleh sekretaris badan saya, sudah mendata dan sudah dapat 200 lebih. Setiap tahun itu ada peningkatan. Ya, objek pajak baru. Pada tahun 2022 itu objek pajak baru itu hanya objek pajak itu hanya 80.000 lebih. 2023 dia naik menjadi 90.025. Kemudian pada tahun ini 2024 itu 90.526. Ada naik 400 lebih wajib pajak. Nanti tahun depan lagi kemungkinan dia naik lebih dari 2.000 karena kami sementara masuk dari pintu ke pintu. Kalau EBITDA bilang dari pintu ke pintu, kami juga dari pintu ke pintu untuk menarik. Kalau EBITDA menawarkan nama seperti yang sekarang para caleg-caleg calon-calon dari pintu ke pintu, kami tidak dari pintu ke pintu untuk mencari yang namanya wajib pajak baru, objek pajak baru. Saya coba mulai membaca ini satu persatu terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Facebook nih. Ini dari Willy ada pertanyaan seperti begini. Bagaimana solusinya bagi masyarakat yang sudah terlewat masa pembayaran pajaknya, seperti pajak bumi dan bangunan, ini apa yang akan dilakukan? Terlewat waktu ya? Terlewat waktu. Yang terlewat waktu sudah pasti sesuai ketentuan, dia kena denda. Kalau dia baru bayar di bulan Januari tahun berikut, maka dendanya 2%. 2% kalau dia 100.000, dendanya adalah 2.000. Jadi kalau dia bayar di tempat pembayaran manapun dia harus bayar 102.000. Kalau dia baru bayar di bulan Februari, maka dia harus bayar 104.000. Kalau di bulan Maret 106.000. Kalau di bulan April 108.000 sampai 24 bulan kemudian. Nanti setelah 24 bulan dia tidak kena denda lagi. Jadi dia denda tuh hanya sampai 24 bulan. Bulan ke-25 dia sudah dianggap piutang yang harus ditagih dengan termasuk denda yang 24 bulan itu. Ya, untuk tadi pertanyaan dari bukunya ya, semoga bisa puas dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kaban. Dan berikutnya lagi ada dari Umbu Okta. Selamat sore Pak Kaban, saya mau bertanya, apakah ada strategi khusus yang dilakukan untuk memperoleh pencapaian penerimaan pajak tadi? Ya, baik, terima kasih Pak Umbu Okta.
strategi yang kita kembangkan adalah yang paling pertama itu, kalau strategi diciptakan itu kan melihat pada kekuatan dan kelemahan daripada Bapenda, kemudian peluang dan tantangan. Nah, dari situ kita melihat bahwa kekuatan dari Bapenda adalah memiliki personil yang sampai di tingkat desa itu, juru pungut. Tapi tantangannya adalah tingkat kesadarannya lemah. Karena itu maka tadi saya katakan strategi yang pertama kita ciptakan adalah juru pungut yang ada di desa sampai dengan kelurahan di kecamatan. Yang paling pertama dia melakukan sosialisasi kenapa harus ada dia bayar pajak dan kenapa pajak yang dia harus bayar itu sebesar itu. Kemudian kalau andai kata yang bersangkutan yang dia hubungi itu adalah orang yang tidak mampu, miskin ekstrim, maka dicarikan jalan ke bagaimana supaya orang ini jangan bayar pajak tapi diberi oleh Pak Bupati pengampunan atau penghapusan pajaknya karena sudah tidak mampu. Atau kalau memang dia orang miskin, oleh Pak Bupati nanti diberi stimulus sebesar 20%. Itu strategi. Jadi selain dia yang harus memungut pajak, dia harus mampu menjelaskan kepada wajib pajak bahwa ini loh pajak kenapa harus bayar dan orang ini bagaimana keadaan. Strategi yang kedua adalah berusaha untuk bagaimana si pemungut pajak ini dia betul-betul jujur. Kalau dia tidak jujur, uang yang diterima dia bisa gelapkan. Kan tidak ada yang tahu, hanya dia yang wajib pajak. Jadi kalau dia mendiamkan atau dia pakai tahan, simpan tahan, dan dia itu pinjam tahan, hilang. Apalagi kalau setelah habis tahun anggaran, tidak ada yang tanya-tanya dia, hilang. Dan itu terjadi. Tapi kami berusaha untuk mengeliminasinya dengan cara adalah bagaimana mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak. Uang kita ambil, kita serahkan kepada unit-unit pembayarannya, unit-unit penerimaannya sudah tersedia di setiap kecamatan atau di kota. Baik, tadi itu pertanyaan yang sudah saya bacakan ya. Selanjutnya lagi ini masih ada pertanyaan. Nah, kalau dari Bung Jun, kalau tanah saya banyak dipakai untuk jalan raya, ada juga tetangga tanahnya dilewati irigasi, ini bagaimana solusinya? Apakah dia harus membayar total keseluruhan